lalu masuk rumah sakit takutnya kalau dikatakan COVID. Akhirnya saya minta rawat jalan, dah galak nginap rumah sakit karena lagi gawat waktu itu. Maka sesuai dengan pantun saya sampaikan, makan kerupuk, makan belalang. Siapa nak makannya lah julah. Menasku dah galak makan kerupuk reong belalang. Tahu aku makan kerupuk tu reongnya cabai. Kalau tak cabai, timun. Utang makin numpuk, corona dah hilang-hilang. Masih ada tak kira-kira corona ni? Misteris, tak tahu gitu. Apa di barat kita ni lah, apa di sekolah itu tak tahu gitu. Sehingga menurut protokol kesehatan tu harus menggunakan 3M. Ibu-ibu sudah aktif pakai masker. Tak tahu kita. Sering-sering cuci tangan. Itu kan anjuran pemerintah. Suka tidak suka kita lakoni. Rapat terbatas. Tak boleh berkerumunan banyak wong. Baru-baru ini banyak yang kena imbas. Apa dia nama itu? HRS. Dengan singkatan HRS. Habib Rizik Syihab. Mampai kalau ada yang pendukung Habib Rizik, aku juga demen dengan Habib Rizik Syihab. Karena saya dulu lama di pondok pesantren orang Arab. Ada marganya Al-Haddad, ada marganya Al-Habsyi, ada marganya Al-Atos. Itu orang-orang turunan Arab semua. Saya alumni pondok pesantren Arya. Jadi saya lama di negeri Arab, tapi Arya Palembang. Banyak yang kena imbas. Kapolda kena pecat, Jawa Barat, DKI kena pecat gara-gara kerumunan massa. Anies Baswedan gubernurnya kena periksa 10 jam, Ridwan Kamil diperiksa 7 jam oleh kena kerumunan massa. Banyak. Ada orang pintar, saya baca di situ, Profesor Dr. Jimli Asidiki. Tak kenal itu. Profesor Dr. Jimli Asidiki. Wah, itu mengomentari. Luar biasa Habib Rizik Syihab ini katanya. Di dalam komennya. Lah lihatlah Pak, dari penjemputan sampai ke pertamburan itu berapa hari maulid dan tak tegur lagi. Pening pemerintah. Pak Abdul ya. Alhamdulillah ini masih libur baik. Sekolah. Masih libur. Daring. Daring ini untungnya yang ansap. Saya itu ada 6. Ada 6 putra-putri di rumah itu semuanya daring minta kota. Paling kecil kota itu 3 giga. Gali 6. Lumayan juga gue. Alhamdulillah. Syukur baik. Jangan perlu kita jadi stres oleh urusan macam itu. Banyak ibu-ibu ngeluh di pasar itu. Apa betulmu? Pusingnya di Pak Lurah. Ini syukur Bu, kurangi biaya belanja. Iya, kalau beli cabai 5.000, 3.000 bayar beli. Apa sekali masak? 2 biji. Itu caranya. Tak usah banyak-banyak. Karena pedas itu suatu masa, Bapak guru, Ibu guru, suatu saat kita ini tidak boleh makan pedas. Saya sudah mengalami Pak. Saya baru-baru ini kan penyakit saya tipes, tidak boleh makan pedas. Nah itu nyata. Artinya tak perlu main cabai, pedas. Artinya kita tak boleh banyak makan cabai. Luar biasa nih. Ini nikmat menurut saya, nikmat semua. Dan saya termasuk kepengen sekali mengajak Bapak Ibu sekalian untuk banyak-banyak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu sebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita nak ngitung nikmat Allah, sudah barang tentu kita tidak sanggup, tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala.
naik turunnya napas kita ini pernah tak Bapak Ibu merasakan? Lemah tak? Saya pernah lihat orang yang kena asma ya? Itu Pak, kalau saya asma itu luar biasa kan. Mau minta dikasih oksigen, tanpa oksigen, luar biasa aja. Ini tidak bayar. Dulu saya ingat betul, 5 hari di Rumah Sakit Meria itu, bayaran infus oksigen itu lebih kurang 800.000. Ini pagi, siang, sore, malam tidak bayar, gratis. Cuma kita disuruhnya bersyukur kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah, itu saja. Tak ada yang lain-lain. Kalau buntu, kita berdoa. Kalau kita buntu, Pak, Bu, siang malam berdoa. Kalau kita lapang dikit, agak mengurangi doanya. Itu sudah manusiawi. Sudah keadaan yang membuat begitu, Pak. Ya. Ada satu ketika saya cerita, Pak, ada orang yang memang dalam kondisi buntu, luar biasa buntunya, Pak. Hanya di tengah malam dia berdoa sekuat tenaga, dia berdoa sejadi-jadinya agar dia mendapatkan satu kekayaan. Tak tahu mana, Pak, ada genteng campak dari pucuk rumahnya. Begitu dibuka, semuanya itu emas. Jadi emas semua dalam karung itu. Dia berdoanya mungkin ikhlas. Memang penuh harap, ar-raja, pengharapan. Nah, tetangga di sebelah kedengaran dia dapat emas banyak. Besok pagi dia nak melo-melo juga. Masuk ke genteng dalam karung, duduk di rumah, pas dia berdoa, genteng kecampak nimpor kepalanya. Hancur kepalanya. Emas tadi tak kati apapunnya. Itu menunjukkan kita berdoanya tidak ikhlas. Mengharap sesuatu. Kalau ada sesuatu baru kita rajin berdoa. Ibu-ibu, hari ini saya mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada ibu-ibu guru, bapak guru. Hari ini hari peringatan Hari Guru Nasional yang ke-75. Selamat kepada ibu-ibu, bapak guru semuanya. Tanpa bapak ibu guru, kami tidak ada apa-apanya. Tak pacak kami, Pak, nyekel mic ini kati guru. Dulu pengalaman bapak-bapak guru, kalau megang mic ini gemeter. Hayya sholat, nah rubuh masjid musola, tengah azannya entar ini. Megang mic ini, kepala desa megang mic ini, lama dah sudah dia ngomong. Aku lagi nak ngomong, gemetar semua. Tapi ada ilmu yang diberikan oleh guru, alhamdulillah dipraktekkan, alhamdulillah bisa kita. Nah, ibu-ibu ini guru tanpa tanda jasa. Saya pernah mendengar gurunya Jokowi, bukan saya pro Jokowi, dah. Lagi di bawah aku ini pendukung Jokowi. Ya. Jadi di situ diberitahukan bahwa guru itu memang mahal. Ada guru SD Jokowi dulu pernah tayangan ibu di televisi, siaran luar biasa itu. Jadi wajar kalau bapak-bapak, ibu-ibu, aku yakin bapak-bapak punya guru, ibu-ibu punya guru. Nggak mungkin ibu-ibu nggak punya guru. Mulai dari mungkin dari TK, SMP, SD, sampai SMA, bahkan kuliah. Ada guru. Maka sangat arif dan bijaksana. Kalau kita habis sholat, kita mendoakan guru-guru kita yang masih hidup maupun yang sudah mati dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Tidak apa-apa, tidak rugi kita. Tanyanya datang ke tidak. Nah, kalau datang ke tidak, Fatihah yang dibaca itu kita kirimlah. Siapa yang mati hari ini, nululah. Lagi kita kirim ke Fatihah. Kapan tidak datang, melapor. Tidak datang Fatihahnya. Ayolah. Karena zaman sekarang ini banyak yang aneh, Pak.
Gitu baik, hari ini baca Yasin, alhamdulillah. Memang Yasin itu lemak dibaca. Saya sering diskusiin kawan, ngapunnya setiap kali acara nama baca Yasin. Sekarang hari ini coba ngomong, baca surah Al-Baqarah, enggak terpelatan peleton. Karena Yasin itu sudah membumi barangkali ada. Dari dulu Yasin, kitab Yasin ini dibaca. Mau selamatan rumah baca Yasin. Ya, anak lulus sekolah baca Yasin. Naik pangkat baca Yasin. Pensiun baca Yasin. Mana ada kamu ibu-ibu? Ibu-ibu guru pensiun yang ngundang baca Yasin. Pernah terdengar? Belum. Saya dalam hidup saya, umur saya hampir 55 tahun ini sudah 2 kali guru pensiun baca Yasin. Bu ngomong apa bu? Baca Yasin. 1, alhamdulillah pensiun, sehat, sakit utang, tidak diperiksa KPK. Uang itu ada, tidak pensiun, masuk penjara, utang banyak, rumah tangga berantakan, ada tidak itu Pak? Ada. Nah ini termasuk aku 2 kali Pak. 2 kali. Jadi kalau bapak-bapak ini esok pensiun, boleh. Hari ini saya ada undangan di Jakabaring hari ini. Lurah Jakabaring Selatan itu hari ini Purna Bakti. Pak Tohirinil. Hari ini undang kawan-kawan baca Yasin. Saya mau mencontoh seperti itu Pak. Ya. Ini dah apa rezeki banyak baru baca Yasin. Buntu tak lagi baca Yasin. Pak, kitab Yasin itu Pak. Ini berbagi informasi saja. Lihat di dalam kitab Yasin itu banyak petunjuk-petunjuk ya. Saya setiap pagi baca Yasin.